Teori Big Bang, pembentukan alam semesta. Halo guys, balik lagi dengan channel Bicara. Ngomong-ngomong, kalian udah ada yang pernah dengar mengenai Big Bang belum? Nah, pada kesempatan kali ini, Bicara mau ajak kalian untuk membahas mengenai teori Big Bang yang katanya menjadi asal-usul pembentukan alam semesta. Penasaran? Tapi tahan dulu ya rasa penasarannya. Seperti biasa, kita mau ngingetin nih, bagi yang belum subscribe, yuks, mending subscribe sekarang. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, kalau udah, skuy langsung aja kita check it out. Big Bang. Big Bang atau bahasa Indonesianya itu adalah ledakan dahsyat. Hal tersebut merupakan peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Pada teori Big Bang menyebutkan bahwa alam semesta berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian mengembang sekitar 13,7 miliar tahun lalu. Teori mengenai Big Bang memberikan penjelasan paling luas dan lengkap serta akurat mengenai pembentukan alam semesta yang didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatan. Sejarah pengamatan Big Bang dan perkembangan teori. Georges Lemaitre, fisikawan dari Belgia pada tahun 1927, menyebut bahwa resesi nebula yang disiratkan oleh persamaan Friedmann, yaitu serangkaian persamaan dalam bidang kosmologi fisik yang mengatur pengembangan ruang dalam model alam semesta yang homogen dan isotropik dalam konteks relativitas umum yang dirumuskan oleh Alexander Friedmann pada tahun 1922 dan teori relativitas umum yang diperkenalkan oleh Albert Einstein pada tahun 1916. Nah, teori ini yaitu teori geometri mengenai gravitasi yang diakibatkan oleh alam semesta yang mengembang. Kemudian pada tahun 1929, astronom Amerika Serikat Edwin Hubble melakukan observasi dan melihat galaksi yang jauh bergerak selalu menjauhi kita dengan kecepatan yang tinggi. Ia juga melihat jarak antara galaksi-galaksi bertambah setiap saat. Penemuan Hubble ini menunjukkan bahwa alam semesta kita tidaklah statis seperti yang dipercaya sejak lama, namun ternyata berkembang. Pada tahun 1931, Lemaitre lebih jauh lagi memaparkan pengembangan alam semesta. Seiring berjalannya waktu, memerlukan syarat bahwa alam semesta mengerut seiring berbaliknya waktu, sampai pada suatu ketika di mana seluruh massa alam semesta berpusat pada satu titik, yaitu atom purba. Tempat waktu dan ruang bermula. Wih, gila, ini berat banget sih. Tapi seru kan? By the way, bukti-bukti dari pengamatan ini dan juga pengamatan lain mendukung keberadaan teori Big Bang. Penemuan dan konfirmasi radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis pada tahun 1964 mengukuhkan ledakan dahsyat sebagai teori yang terbaik dalam menjelaskan asal-usul dan evolusi kosmos. Kebanyakan karya kosmologi zaman sekarang berkutat pada pemahaman bagaimana galaksi terbentuk dalam konteks ledakan dahsyat, pemahaman mengenai keadaan alam semesta pada waktu-waktu terawalnya, dan merekonsiliasi pengamatan kosmis dengan teori dasar. Teori ini juga didukung oleh kemajuan besar dalam teknologi teleskop dan analisis data yang berasal dari satelit-satelit seperti COBE, teleskop Hubble, dan WMAP. Terbentuknya alam semesta. Apakah kalian bingung? Jadi gimana sebenarnya alam semesta kita ini terbentuk melalui Big Bang? Begini penjelasannya. Menurut teori Big Bang yang disebutkan oleh Georges Lemaitre, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran yang sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta
dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Setelah terjadi ledakan, gas hidrogen tersebar ke seluruh ruang alam semesta. Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meluas keluar. Setelah seluruh gas dan debu terpancar ke segala penjuru, proses pendinginan terjadi beberapa ratus ribu tahun dan masa tersebut dianggap masa gelap. Atom hidrogen tadi terus bertambah banyak dan berkumpul membentuk debu dan awan hidrogen atau biasa disebut dengan nebula. Awan hidrogen tersebut bertambah padat dan memanas hingga temperatur jutaan derajat Celcius. Awan hidrogen ini menjadi bahan pembentuk bintang-bintang dan juga planet-planet yang ada di alam semesta. Setelah terbentuk banyak bintang-bintang, bintang tersebut berkumpul membentuk kelompok yang kemudian disebut galaksi. Dari galaksi, lahirlah miliaran tata surya. Salah satunya adalah yang kita tinggali sekarang ini. Kesimpulan, kalau di antara kalian ada yang bertanya, ada apa sebelum terjadinya Big Bang? Well, kita juga nggak tahu guys. Atau mungkin tepatnya belum tahu. Yang jelas, Big Bang adalah awal mula terciptanya alam semesta, jauh sebelum adanya peradaban di bumi. Big Bang hanyalah sebuah teori, dan nggak ada satupun dari kita yang bisa melihat ke masa lalu, bener nggak? Kebenaran dari teori ini kita kembalikan ke kalian masing-masing ya untuk dicerna. Karena bicara yakin, kalian punya pemahaman kalian sendiri mengenai alam semesta ini. Bicara nggak akan bilang kalau teori ini benar, teori itu benar, atau salah. Kita cuma mau menyampaikan informasi yang kalian minta mengenai Big Bang, supaya kalian nggak penasaran lagi. Nah, gimana? Sudah terjawab belum rasa penasarannya? Kalau iya, berarti bicara dapat jempol dong. Ayo kasih jempol. Dan kalau ada informasi yang kurang tepat, kalian boleh koreksi ya di kolom komentar. By the way, sekian dulu video mengenai Big Bang. Next, kita bakal bahas lagi di kesempatan berikutnya, oke? Bicara juga masih penasaran sih dengan teori yang satu ini. Well, bicara mau pamit undur diri dulu ya guys. Tetap stay tune di channel ini dan nantikan video selanjutnya. See you on the next video.